Halo semuanya. Eh, Kembali lagi di podcast Ngobrol Inovasi pada kali ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin lebih enaknya kita kenalan dulu kali ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Dimulai dari Mas yang ada di sebelah saya, mungkin. Ya, perkenalkan nama saya Listianto Krisna Adi Saputra. Nice, anjay. Oke, perkenalkan nama saya Siti Yuni Nurnita Sari. Oke, kenalin aku Nadia Maharani. Dan saya sendiri Abraham Hartanto. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Solo ya, teman-teman. Yaitu Solo menuju kota inovatif. Harapan dibalik adanya Solo Technopark itu sendiri. Jadi kenapa sih kita itu membahas ini? Kenapa ini penting banget buat masa depan Solo, khususnya di dunia industri, inovasi, dan digitalisasi di zaman modern ini? Ya, jadi ini ya Kak, banyak orang di Solo itu belum banyak yang nggak nyadar kalau di Solo tuh sebenarnya banyak banget potensi yang bisa dikembangin. Tapi juga masih banyak sih tantangan-tantangan, apalagi buat para pelaku UMKM dan para pelaku bisnis yang baru mau naik ke ranah teknologi gitu. Oh iya, betul. Mungkin saya juga mau menambah ya, Kak. Nah, makanya kita bahas nih, kenapa bikin Solo Technopark itu bisa jadi game changer. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai dari masalah dasarnya untuk terlebih dahulu. Oke, baik. Oke guys, untuk permasalahan utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Solo itu kebanyakan pelaku usahanya adalah UMKM. Nah, sayang sekali sebagian orang itu masih menggunakan cara-cara yang lama. Mereka itu belum melek digitalisasi, terus juga mereka kurang mengerti untuk riset produk. Terus mereka juga terus mereka juga masih menggunakan cara-cara manual. Nah, hal ini tuh sesuai dengan SDGs nomor 9, yaitu tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, karena mereka itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga mendorong inovasi. Nah, coba deh kalian pikir, kalau pelaku UMKM tidak dibekali oleh pengetahuan dan sarana pendukung yang memadai, nah itu kita bisa ketinggalan jauh loh. Iya, betul sekali. Nah, dan akibatnya nantinya kota Solo itu bisa tertinggal atau tidak dapat peluang seperti kota-kota besar lainnya yang sudah siap melek digital. Betul, setuju. Padahal juga di Solo ini SDM-nya itu banyak ya. SDM-nya itu enggak yang sedikit tapi banyak, karena di Solo juga kota mahasiswa juga banyak, kampus-kampus, banyak universitas juga yang ada di Solo. Jadi perihal SDM itu banyak, tapi sayangnya itu mereka itu belum semuanya bisa terserap oleh industri. Jadi kayak seperti nggak ada tempat yang cukup buat menimba ilmu, buat ngembangin ide mereka, kayak lab dan inkubator gitu-gitu. belum begitu bisa melihat lah perkembangan teknologinya seperti itu. Ya, untuk mungkin saya akan menambah lagi kepada Mas Abraham. Mungkin bahasa yang cocok itu akses teknologi yang belum merata ya, Mas ya? Oh iya, betul sekali. Banyak UMKM juga yang masih bingung akan bagaimana cara memakai teknologi tersebut, yang membuat mereka semakin tertinggal. Oh iya ya, kalau ngelihat data tuh sebenarnya Solo tuh udah masuk ke dalam deretan kota dengan daya saing yang cukup tinggi nih di Indonesia. Tapi kalau bicara soal inovasi dan teknologi sih masih banyak potensi yang masih bisa terus dikembangkan dan dimaksimalkan. Betul sekali. Iya, makanya Solo Technopark itu sangat penting banget guys kehadirannya, karena Solo Technopark itu bukan hanya sekedar tempat kerja yang keren, tapi juga bisa menjadikan
peluang kita semakin terbuka. Kayak misal apalagi kita itu kan masih muda ya. Kalau misalnya kita punya ide tapi kita tidak tahu bagaimana cara aksi nyatanya, itu kita bisa memanfaatkan di Solo Technopark. Karena di Solo Technopark itu ada seperti pelatihan, terus ada mentoring Iya. atau juga kita bisa ikut program inkubasi, yaitu program yang membimbing step by step itu untuk bagaimana kita mencapai ide kita menjadi aksi yang nyata. Keren gak sih guys? Keren banget sih Keren kalau nggak? itu. Kayak gitu. Luar biasa. Nah, ini nih seru ya, teman-teman. Kita lihat dari studi kasus dari kota lain. Kalau yang barusan kita bawakan dari Solo kan, tempat kita kuliah sekarang. Kita akan membawakan dari kota lain yang ternyata di kota lain selain Solo itu ada yang menjalani program yang serupa, yang sama seperti di Solo Technopark ini, yaitu tepatnya ada di Cimahi Technopark. Oh, Ada yang udah pernah ke Cimahi mungkin? belum sih kalau saya. Kak, saya juga belum pernah gitu. Saya cuma waktu itu cuma lewat aja sih. Oh, cuma lewat. Waktu liburan keluarga itu saya cuma lewat aja. Oh, oke. Tapi Mas Abram waktu itu pernah belum ke Cimahi? Oh, belum pernah juga. Belum pernah. Emang ada apa tuh di Cimahi? Di Cimahi itu karena saya belum pernah ke sana ya. Jadi ya mungkin gambarannya nggak terlalu luas di kota Cimahi itu ada apanya. Tapi di sana ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena ada kemiripan dari Solo Technopark dan Cimahi Technopark itu. Ya mungkin untuk masalahnya itu ada banyak sekali ya untuk masalah di Cimahi itu dari berbagai sektor, antara lain ada pengangguran yang tinggi, UMKM yang sangat tradisional yang seperti di Solo ini ya Mas ya. Iya, Mbak betul. ya, mbak-mbaknya Iya. ini. Iya. Benar-benar di Cimahi Technopark juga mereka punya fasilitas yang lengkap banget. Ada ruang diskusi, ada lab, dan bahkan kecepatan akses internet di sana itu sangat cepat ya, mencapai 300 megabyte per second. Nah, maka dari itu yang 300 Mbps itu untuk tenan di suatu program inkubasi di di Cimahi Technopark. Nah, maka dari itu mereka itu diakui sebagai inkubator terbaik di nasional. Wow, Keren. keren sekali ya. Jadi apa kayak yang Di Solo itu. di bukan Solo yang Technopark. dari pihak pemerintahnya juga mendukung mensupport Iya, hal tersebut ya, Kak, mendukung ya? penuh ya berarti Iya, ya. mendukung penuh. Oh, iya. Mensupport. Betul. Ya, terus dari data yang saya baca-baca nih, Iya. itu fasilitas yang diberikan tadi itu memberikan dampak yang luar biasa banget nih buat Cimahi. Wow. Itu tuh ada UMKM-nya ada peningkatan sebesar 11%, terus penyerapan tenaga kerjanya melonjak sampai 21% tuh. Dan ada komunitas kreatif yang mulai berkembang pesat. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa perubahan tersebut bukan hanya berhasil secara ekonomi tapi juga mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif secara menyeluruh gitu. Iya, betul. Seperti jadi tingkat penganggurannya itu menurun ya, karena tadi di banyak yang ikut juga kan di Cimahi Technopark itu belajar gitu mengembangkan idenya. Oke. Bagus. Selanjutnya itu kan kita sudah membahas yang di dalam negeri ya. Tadi ada Solo Technopark dan ada Cimahi. Kayaknya kurang afdol kalau kita itu nggak membahas yang di luar negeri juga. Nah, di sini saya ada contoh ya, mungkin yang masih berkaitan dengan dua contoh tadi, yaitu tepatnya di Pangyo Techno Valley di Korea Selatan. Begitu. Mungkin di sini ada yang udah pernah ke luar negeri? Wah, belum dong. Korea. Belum. Baru Ini rencana. tapi kemarin itu saya juga pernah membaca ya. Oh ya. Kalau di Korea itu ada yang namanya Silicon Valley. Apa itu Silicon Valley? Apa itu? Kalian pernah mendengar Silicon Valley belum? Belum Belum ya? Aja denger. Belum. Ya, baru aja. Oh, iya. Mas operator juga belum pernah mendengarnya? Belum pernah. Ya ampun, Mas operator ini bagaimana ini? Jadi di Silicon Valley itu ada
banyak perusahaan besar-besar seperti contohnya Kakao Talk. Di sini ada yang memakai Kakao Talk nggak? Dulu. Apa itu? Kakao Talk itu kayak apa? WhatsApp. Oh. Ada yang pakai dulu? Oh, As. enggak, belum, enggak Nggak pernah ya? enggak pernah. Ya udah, saya dulu juga belum pernah soalnya. Nah, saya juga baca-baca aja. Saya nggak maju itu dulu iya. itu. Dan ada yang terakhir itu juga yang saya ingat itu ada Never itu apa ya? Kalian suka baca komik gak? Oh, suka, iya, Suka banget. Iya. Ya. Ya emang kalau yang di Korea itu paling Jos Gados Kotos-Kotos itu ada Komiknya ya. komiknya itu emang luar biasa. Dari segi gambar, grafik dan ceritanya itu sangat revolusioner. Oke, baik. Biasanya juga yang kalau kita di webtoon itu berarti ya, Iya. Mas Krisna Iya, ya? itu. Iya. Yang saya maksud itu webtoon itu. Webtoon Betul. itu. Oke, baik. Saya juga pernah lihat di internet sekilas itu di sana itu di Pangyo apa tadi? Pangyo Vale. Oh iya, Pangyo Valley Ya. itu terdapat beberapa fasilitas yang disediakan untuk startup yang mau berkembang. Kayak misalnya ada ruang lab, terus ada ruang kerjasama. Ruang kerjasama yang memiliki desain kekinian dan Iya. juga yang paling menariknya di sana itu ada Pelatihan. Ada pelatihan. Iya betul, ada pelatihan. Ada pelatihan. Ada pelatihan AI dan juga coding. Itu menarik banget gak sih? Kalau kalian sendiri gimana? Tertarik nggak buat nyoba pelatihan AI dan coding di sana? Tertarik sih. Tertarik sih. Jadi kita di sana juga bisa belajar bersama-sama gitu kan. Betul. Mengembangkan idenya kita gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga. Jadi bisa mungkin lebih maju lagi buat perkembangannya. Betul. Iya, bisa banget tuh buat diterapin di daerah Solo buat Solo Teknopark ini kan. Iya, betul. Oh iya, bisa mencontoh konsep di Iya. sana ya. Bisa aja kita bikin kayak open lab, terus pelatihan teknologi yang fun gitu. Terus kita menggandeng banyak universitas-universitas kayak Unisri, UNS gitu-gitu. Menarik. Seru banget. Menarik sih. sih, menarik. Oke, jadi bisa disimpulkan Pangyo itu sukses karena kolaborasi antara kampus-kampus yang ada di sana berarti ya. Iya. Universitas-universitas yang ada di sana, terus berkolaborasi juga dengan industri, komunitas dan pemerintahan yang ada di sana juga berarti. Dan itu juga yang lagi coba diterapin di Solo. Iya. Di Solo yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Nadia tadi lewat pendekatan quadruple helix berarti ya. Iya, betul. Oke. Seperti yang dikatakan Mas Abraham dan Mbak Nadia tadi, apabila hal tersebut dijalankan dengan serius dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, anjay, mungkin Solo ini bisa mengalahkan bahkan bisa menyaingi dari negara Korea tadi. Oke, ngomong-ngomong soal kemajuan teknologi dan inovasi, itu kan kita nggak bisa gerak sendiri ya. Pasti harus ada gagasan dan peran yang bergabung dari berbagai pihak. Nah, kalau di Solo itu kolaborasinya itu sudah mulai terlihat teman-teman. Kalau dari pemerintah itu udah melakukan kerjasama bareng Shopee dan juga BRIN atau BRIN, Badan Riset Inovasi dan Nasional. Iya. Nah itu mereka itu menghubungi kampus untuk melihat hasil riset dan dikirimkan kepada industri usaha industri gitu. Oke. Mantep banget sih itu Mbak. Kalau soal itu, ya. Iya betul. Betul Masnya sekali. mungkin nanti skripsinya bisa dijadikan buat referensi pelaku UMKM, bisa diterapkan. Jadi kayak nggak cuma teori doang, jadi bisa dijadiin aksi nyata gitu. Betul sekali. Dan akademisi juga udah mulai gerak juga ya di Solo ini. Jadi dia itu supaya hasil risetnya itu nggak cuma jadi tumpukan skripsi aja. Jadi dia nggak terbengkalai gitu, cuma kayak kita ngeprint terus kayak udah dibiarin aja, nggak diapa-apain sama sekali. Tapi sudah mulai dikembangkan risetnya, tapi bisa langsung dipakai
bisa untuk membantu UMKM atau industri lokal supaya lebih maju lagi. Betul. Seperti itu. Dan dari segi masyarakatnya juga mungkin bisa lebih excited, dan banyak UMKM yang baru pertama kali menyentuh digital merasakan dampak yang sangat luar biasa. Anjay, apa sih? Bahkan ada yang sampai naik omset hingga berkali-kali lipat. Wow. Sangat Menarik. sangat bermanfaat kan hal tersebut. Iya, Betul, jadi ada Mas perubahan Krisna. yang signifikan ya. Iya. Oke. Dan di Solo ini juga ada komunitas kayak startup Bengawan. Ini juga bantu buat event-event seru kayak hackathon, terus pelatihan teknologi. Jadi ada vibe yang bikin lebih hidup gitu. So, jadi intinya Solo Technopark ini bukan sekedar gedung serbaguna, tapi ini adalah wujud nyata harapan untuk menjadikan Solo ini lebih digital, lebih kreatif, dan semakin berdaya saing tinggi. Dan semua itu bakal berhasil kalau semua pihak itu mau bekerja sama dengan baik ya, kayak mulai dari akademisi, terus dari pelaku industri, Industrinya ya, terus betul. juga dari pemerintah dan juga masyarakat sendiri ya. Iya. Kalau tidak bekerja sama dengan baik, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut ya kan? Betul sekali. Oke, untuk terakhiran saya mau tanya ya, kalau menurut kalian nih, apa harapannya ke depannya buat Kota Solo? Oke. Harapan untuk kedepannya ya. Harapan kedepannya itu saya kepikirnya itu Solo itu bukan terkenal dengan kebudayaannya aja, dengan sopan santunnya, karena yang sudah biasa dikenal juga oleh banyak orang kan. Di Solo itu kebudayaannya masih sangat kental, seperti kayak Pura Mangkunegara dan yang lain-lainnya itu masih kental banget lah dengan kebudayaan tradisionalnya. Jadi saya berharap itu di masa yang akan datang Solo itu juga berkembang lebih pesat daripada sekarang, karena sudah adanya Solo Technopark yang tadi sudah kita bahas. Itu diharapkan bisa membuat banyak UMKM, industri-industri itu jadi lebih berkembang lagi, bisa meningkatkan kemajuan yang ada di Solo juga. Mungkin itu harapan untuk kedepannya. Oke, sekali mohon maaf ya teman-teman, karena ini saya baru pertama kali diundang di sebuah podcast, jadi saya agak gagap seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman. Oke deh teman-teman, karena waktu ini sungguh sangat mepet, jadi obrolan kali ini saya tutup nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Solo Technopark yang ada di Solo tadi. Semoga podcast yang kita bawakan kali ini itu dapat memberikan informasi kepada kalian tentang Solo Technopark ya. Mungkin ada beberapa sebagian orang yang belum tahu, dengan menonton podcast ini jadi lebih tahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, iya. See you di podcast selanjutnya ya teman-teman. See you teman-teman. See you.